Siap. Oke, bahasa Indonesia dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustazah ya. Kalau tadi pagi bahasa Jawa, sekarang bahasa Indonesia. Untuk pembahasan materi ujian masuk SMP PK, hari ini yang ketiga nggih, paket ketiganya sudah disiapkan. Silakan dilihat, sudah dikerjakan ya tentunya. Ya hari ini kita hanya cross check jawaban saja. Jadi kalian sudah mengerjakan, dilihat pekerjaan kalian dan dicocokkan dengan apa yang sudah sampaikan gitu nggih. Untuk hari ini yang akan Ustazah bahas hanya nomor 2, 3, dan 4. Untuk nomor satunya enggak usah saja nggih, karena itu mudah, kalian tinggal membaca cerita kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan cerita yang ada di situ. Itu nggih, itu insya Allah gampang banget. Untuk yang nomor 2, silakan, kalian ini penting nggih. Yang nomor 2 silakan dilihat, itu ada 5 soal nggih tentang penulisan kalimat yang belum sesuai dengan ejaan, yaitu berhubungan dengan huruf kapital dan kata baku serta tidak baku. Untuk yang A dulu. Yang perlu diperbaiki, 2A itu ada kata apa saja? Halo? Halo. Halo? Toba, danau, Ya, pulau, danau, pulau, terus samosir, Ngasi provinsi Sumatera Utara. ya. Saudara tanya dulu, kata provinsi yang baku pakai V atau pakai P? pakai V. Pakai V nggih, jadi provinsi pakai V. Jadi yang nomor 2A itu yang dibetulkan tidak hanya tidak hanya huruf kapitalnya saja, tapi juga kata baku dan tidak bakunya. Lanjut, yang B. Silakan dijawab Mbak Najwa. Mbak Najwa, dibetulkan huruf kapitalnya kata apa saja? Halo, Mbak Najwa. Apa, Mbak? Oh, Mbak Kakak dulu aja. Kita dijawab nomor 2. Yang perlu dibetulkan huruf kapitalnya kata apa saja? Bu, sama bu, sama dati. Terus? Udah. Udah. Kalau asinan Bogor, Bogornya besar atau kecil? Besar. Kenapa kok besar? Soalnya asinan Bogor dari Bogor. Ya, alasannya kenapa Bogornya besar? Karena Bogor itu, asinan Bogor itu khas dari daerah Bogor ya, maka Bogornya besar. Yang C, Mas Raihan. Yang perlu dibetulkan huruf kapitalnya apa saja, Mas? Kata apa, Mas? Yang pertama? Pendangkalan. Terus? Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung kenapa sungai nyebut besar? Itu nama geografi. Nama geografi jika diikuti nama diri, maka ikut besar. Sungainya besar, Ciliwungnya besar. Lanjut nomor D. Silakan dicek jawabannya Mbak Alifa. Yang perlu dibetulkan huruf kapitalnya apa, Mbak? Yang D, Us. Yang D. Itu kupu-kupu ya, bukan ikupu ya, tapi kupu-kupu. Yang perlu dibetulkan apa? Yang kupu-kupu K-nya besar, karena di awal kalimat. Selanjutnya, ada lagi kah? Enggak, Us. Enggak. Kenapa Jero Balinya Balikan nama daerah, kenapa kok enggak besar? Karena bukan makanan khasnya. Ya, karena itu nama jenis, bukan khas dari daerah tertentu, maka Balinya kecil. Lanjut yang E, betul nggih? Mbak Elvira. Yang perlu dibetulkan apa saja? Iya, Mbak Elvira. Yang perlu dibetulkan yang E itu apa saja huruf kapitalnya?
Ujiannya U-nya besar. Ya, Tes ujian. praktik. Terus ada lagi? November. Ya, bulannya besar atau kecil? B-nya. B-nya kecil nggih, karena itu yang besar hanya Novembernya saja, B-nya kecil. November yang baku pakai V ya, bukan pakai P ya. November pakai V. Ada satu lagi yang masih belum baku di E itu kata apa? Praktek jadinya Yang betul ada praktik. itu ya. Itu untuk pembetulan nomor 2. Sekarang yang nomor 3, kalimat utama. Kalimat utamanya di nomor 3 ini terletak di awal, tengah, atau akhir? Awal. Ya, nomor 3 kalimat utamanya terletak di paragraf. Disebut dengan paragraf deduktif. Lanjut, nomor 4. Ide pokoknya kita lihat di kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak di mana dulu? Awal, tengah, atau akhir? Awal. Awal, tengah, atau akhir? Ayo dicek. Di mana itu kalimat utamanya? Aku akhir. Terletak di akhir, betul. Kalimat utamanya di akhir. Kalau dibuat menjadi sebuah ide pokok, bagaimana kalimatnya? Ada yang bisa? Jadi ide pokok itu mengambilnya dari kalimat utama, dibentuk kalimat yang lain tetapi sama. Cara menghindari kolesterol. Cara menghindari. Itu caranya atau makanannya yang dibahas? Siapa yang bisa coba? Gimana jawabannya? Bila tidak ingin punya kolesterol, maka hindari beberapa makanan. Ya, bisa. Atau kalimat yang lain yang lebih simple. Beberapa makanan yang perlu dihindari agar tidak memiliki kolesterol. Betul. Seperti itu juga bisa nggih. Seperti punya yang pertama tadi boleh, yang kedua juga boleh. Itu nggih. Caranya seperti itu ya. Besok kalau keluar soal tentang ide pokok dalam bentuk soal uraian, bukan memilih di pilihan ganda, caranya seperti itu. Cari kalimat utamanya dulu, kemudian buat kalimat lain yang intinya sama, atau kamu bisa mengambil beberapa kata di situ. Yang penting jangan keluar dari kalimat utama. Itu nggih. Kalau nanti keluarnya di uraian, ya. Kemudian nomor 5 gampang nggih. Kamu mendeskripsikan benda sesuai yang ada di gambar. Kalau itu tentang bunga mawar, ya kamu deskripsikan. Jangan keluar dari gambar itu, harus mendeskripsikan benda yang ada di situ gitu ya. Buat kalimatnya yang bagus sesuai dengan gambarnya, itu ya. Insya Allah gampang. Nah itu kalian bisa membuat kalimat sendiri, berkreasi sendiri. Ya, yang penting kata kuncinya tidak boleh jauh-jauh dari gambar. Ya, itu saja nggih untuk materi hari ini. Yang usah ada bahas hanya kalimat utama, ide pokok, sama pembetulan kalimat yang kata-kata dan huruf kapitalnya masih kurang. Oke, untuk yang lainnya bisa dipelajari sendiri gampang. Itu saja Ustaz Agus. Saya kembalikan ke jenengan, bisa langsung ke IPA atau pripun, monggo. Baik, monggo langsung disambung ke Usretno. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz Agus. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang paket 3 ini sebenarnya Ustazah hanya kurang lebih mengulangi materi yang dulu sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita kerjakan ketika masih di kelas 5. Jadi, ada yang masih ingat soal ini? Ada beberapa ya yang masih ingat, oke. Dan beberapa hanya Ustazah tambahi terkait tata surya dan juga tentang gaya, yaitu kelas 4. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Aziz dan teman-temannya melakukan percobaan membuat termometer sederhana. Dulu ketika kelas 5 pernah praktek yang pakai botol aqua, kemudian ada sedotan itu? Masih ingat? Ya, ada botol aqua, pakai sedotan, pakai air warna, nanti itu kamu masukkan ke dalam air panas atau air hangat, nanti akan naik. Pernah mencoba itu? Masih ingat? Oke. Nah, kira-kira kenapa kok air pada sedotan itu bisa naik? Jawabannya apa, Nak? Ingat pengaruh panas? Air dan udara dalam termometer mulai memuai sehingga naik. Iya, betul ya. Jadi di sini pengaruh kalor
Pengaruh kalor di sini ketika dia diberikan kalor ataupun energi kalor yang lebih, maka benda itu akan mengalami pemuaian, baik benda padat, cair maupun gas ya. Jadi ketika kena panas berarti dia akan memuai, sebaliknya ketika dia terkena suhu dingin dia akan menyusut. Bisa dipahami sampai di sini ya? Intinya kata kuncinya memuai itu karena panas dan menyusut itu karena suhu rendah atau dingin. Itu untuk yang nomor 1. Nomor 2, di sini tentang perubahan wujud disertai dengan dia termasuk melepas atau menyerap kalor. Ustazah ingatkan kembali, kalau melepas kalor berarti dia membuang kalornya. Jadi suhunya turun. Kemudian kalau menyerap kalor, dia mengambil kalor ke dirinya, berarti suhunya naik. Nah, jadi di situ manakah peristiwa yang tepat? A. Membuat es batu membeku, termasuk melepas kalor. Ingat tadi konsepnya, kalau melepas dia membuang kalor. Membuang kalor suhunya turun apa naik? Kalau kalornya dibuang, turun. Ingat ya, itu konsepnya ya. Membuang kalor suhunya turun. Itu konsepnya. Jadi jawabannya betul nggih A. Kalau yang B itu air mendidih menyerap atau melepas? Air mendidih. Menyerap. Menyerap. Kamper lama-lama akan habis, menyerap atau melepas? Menyerap. Menyerap, bagus. Titik-titik air atau disebut dengan pengembunan itu menyerap atau melepas? Melepas. 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 Coba Mbak Kakak. Mbak Kakak. Menyerap atau melepas yang titik-titik air di kaca mobil? Melepas. Melepas, betul nggih. Karena apa? Karena awalnya dia adalah uap. Uap air yang mengalami pendinginan itu akan berubah menjadi embun. Jadi embun itu terbentuk karena udara yang dingin. Jadi dia itu melepas kalor yang tadinya uap, dia berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, soal nomor 3 ini Ustazah menanti-nanti. Jadi kalau sudah dikerjakan pasti tanya ke Ustazah ini gambarnya apa. Ternyata tidak ada yang WA Ustazah ya, berarti belum dikerjakan ini soal nomor 3. Atau menunggu dibahas dulu baru bertanya? Iya, betul. Iya Ustaz, tungguin Us. Iya, Us. Menunggu dibahas dulu baru bertanya ya. Ini gambarnya apa? Toh mungkin sudah bisa meraba-raba kira-kira itu gambarnya orang ngapain itu di situ. Gesekan, Us. Gesekan. Padahal Orang di situ ketapel, orang ngetepel, orang ketapel. orang pakai panah. Nah. Pegas. Ya, Kayak orang pakai apa namanya? Menarik busur panah. Gas. pegas. Tadi, Us. Pegas. Iya. Kayak apa nah itu? Gas. Pegas. Betul, guys. Jadi selain menarik busur panas, gaya pegas biasanya pada apa saja? Ketapel. Iya, ketapel. Apalagi? Linteng, Ininya apa sih? Benda pegas itu? Tombak. Bersifat apa? Tombak tuh kayak otot. Pegas. Kayak karet itu bersifat apa benda bekas itu? Seperti memantul ya. Iya, elastis ya, elastis. Jadi dia itu mampu kembali ke ukuran semula. Jadi dia bisa memanjang, ya, molor istilahnya, molor. Nah, itu termasuk benda bekas. Nomor 4. Ibu membuat kue dari, ini tema 9 ya. Ini kelas 4, Deng. Ibu membuat kue dari adonan tepung, terigu, gula, mentega, dan telur. Kegiatan yang akan ibu membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi apa, Nak? Bentuk benda. Bentuk benda. Iya, bentuk benda. Jadi dibentuk-bentuk. Kalau bikin donat ya harus ada bolongnya ya. Kecuali bomboloni itu, nggih. Itu enggak ada bolongnya. Itu dibentuk ya, bisa pakai cetakan, bisa pakai tangan juga. Nomor 5, planet dalam tata surya kita mendapat julukan sebagai planet pembuat ulah karena sering beredar meninggalkan orbitnya. Planet apa? Neptunus. Neptunus. Apa? Neptunus. Neptunus. Ya, Neptunus, betul. Kenapa demikian?
Ini ada beberapa referensi yang menyebutkan itu karena pengaruh dari jaraknya yang terlalu jauh dari matahari, otomatis gravitasinya juga pengaruhnya berbeda dengan yang lain. Us, Ya, dia kalau nakal planet ya, paling suka tidak tertib lalu lintas dia. kalau planet paling jauh itu dari matahari apa, Us? Iya, Neptun planet paling jauh. Nah, kalau Pluto itu bukan planet lagi ya, Us? Iya, itu sejak tahun 90-an itu Pluto sudah tidak lagi termasuk planet karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai planet. Sehingga ada juga yang menyebutkan dia itu sebagai asteroid atau biasanya planet kerdil, planet kecil ya, karena secara ukuran kemudian orbitnya itu tidak memenuhi syarat sebagai planet. Begitu. Jadi dia dideportasi dari planet ya, dari jumlah apa namanya? Planet yang ada di tata surya kita. Di galaksi apa, Nak? Galaksi apa? Bima Sakti. Bima Sakti. Jangan-jangan belum pernah dengar ya, tata surya kita itu dimaksud dengan galaksi apa? Ya, galaksi Bima Sakti. Nomor 6. Yang merupakan akibat perputaran bumi pada porosnya. Namanya apa perputaran bumi pada porosnya? Orbit. Hah? Orbit ada jawaban yang lain? Bumi berputar pada porosnya ini sepertinya harus disimulasikan dulu ya. Apa? Mas Hanif jawabnya orbit, ada jawaban lain? Rotasi. Rotasi, ya betul. Okay? Jadi perputaran bumi pada porosnya itu rotasi. Nah, jadi kalau kalian tuh membayangkan rotasi, itu berarti bumi itu di satu titik dia berputar. Seperti apa ya, gangsing itu, Nak? Gangsing. Tahu gangsing? Ya, berputarnya seperti itu. Nah, kalau revolusi, ini ada matahari, kemudian bumi itu mengelilinginya. Ya, mengelilingi benda yang menjadi pusatnya. Itu namanya revolusi, bisa dicatat. Jadi kok rotasi itu berputar pada porosnya. Kemudian kalau revolusi itu mengitari atau memutari benda lain, itu namanya revolusi. Jadi seperti bulan mengelilingi bumi, termasuk apa kalau bulan mengelilingi bumi? Revolusi. Revolusi, bagus. Ya. Ingat, rotasi itu pada porosnya, kalau revolusi mengelilingi benda lain. Baik bumi mengelilingi bulan, balik ya, bulan mengelilingi bumi mengelilingi matahari, itu namanya revolusi. Nah, sekarang ternyata kegiatan atau peristiwa rotasi dan revolusi itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan di bumi ataupun di alam semesta. Kira-kira apa yang pengaruh dari rotasi? Terjadinya siang dan malam. Iya, terjadinya siang dan malam. Simulasinya, Nak. Jadi, misalnya kita berikan bumi di sisi matahari. Matahari itu kita kan melihat, itu kan ada seakan-akan matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Itu sebenarnya mataharinya diam. Bumilah yang bergerak. Bumi yang bergerak secara rotasi. Sehingga ketika bagian bumi yang menghadap matahari, itu akan mengalami siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari, itu akan mengalami malam. Dan selalu bergantian. Oke. Kalian bisa mencoba nanti memutar benda, terus ada center sebagai matahari, kamu putar benda di depan center tersebut. Nanti akan kelihatan. Ya, jadi yang terkena sinar matahari dia mengalami siang, yang membelakangi matahari dia mengalami malam. Apalagi selain itu? Ya, bisa ya. Nanti bisa kalian lihat YouTube ataupun video terkait hal ini. Apalagi nak selain itu? Iklim. Iklim, rotasi ya, rotasi. Rotasi perputaran bumi pada porosnya. Kalau iklim itu kan, apa namanya? Iklim itu kan kadang-kadang matahari itu ada di selatan, kemudian ada di utara. Perbedaan iklim bukan termasuk revolusi. Apalagi? Rasi bintang yang berbeda. Rasi bintang itu juga termasuk revolusi. Arah angin. Hah? Arah angin? Iya, waktu di belahan dunia. Contohnya sekarang kita mengalami siang. Kemudian di belahan dunia lain mengalami malam. Itu tadi, karena tadi mungkin sekarang di
negara lain itu sedang membelakangi matahari sehingga dia di sana sekarang sedang malam. Sedangkan kita di sini tepat terkena sinar matahari sehingga kita mengalami siang. Betul nggih? Perbedaan waktu di beberapa belahan dunia atau di belahan dunia yang lain. Apalagi selain itu? Matahari bergerak dari timur ke barat. Itu yang bergerak mataharinya atau buminya, Nak? Buminya. Buminya. Itu berarti geraknya semua apa gerak nyata? Mataharinya bergerak itu. Semu. Semu, ya. Semu itu berarti hanya bukan gerak yang sebenarnya, karena yang sebenarnya bergerak adalah bumi kita, bukan matahari kita. Itu namanya gerak semu harian. Ya, gerak semu harian matahari. Jadi di situ ada yang pertama, gerak semu harian matahari. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu di belahan dunia. Yang ketiga, pergantian siang dan malam. Itu adalah pengaruh dari rotasi bumi. Terakhir, nomor 7. Ini harus bisa menjawab karena ini soalnya sama persis nggih dengan soal yang pernah kita pelajari kemarin. Kira-kira kegiatan ini dilakukan ketika bagaimana dan manfaatnya apa? Konsep yang terjadi apa? Coba Ustazah pengen dengar jawabannya Mas. Siapa ya? Mas Danendra Nur? Mas Danendra Nur? Halo? Iya, Us. Oke. Konsepnya pada nomor 7 itu bagaimana, Nak? Coba bisa dijelaskan kenapa keran air panas, ada tutup botol hidrogam, ada botol kaca, kira-kira manfaatnya apa dari kegiatan tersebut? Manfaatnya untuk membuka botol dari tutup botol. Membuka tutup botol, baik. Apa yang terjadi pada tutup botol ketika diberi air panas? Mengalami pemuaian. Yang memuai tutup botolnya atau botolnya? Tutup botolnya. Tutup botolnya, sehingga lebih lebar apa lebih sempit? Lebih lebar. Lebih lebar. Ingat ya, memuai itu berarti bertambahnya ukuran sehingga lebih besar. Sehingga manfaatnya adalah? Manfaatnya dapat membuka tutup botol dari logam. Dapat membuka tutup botol dengan lebih mudah. Lebih mudah, itu manfaatnya. Ingat konsepnya bahwa nanti yang dikenai panas dia yang akan memuai. Nanti kalau yang kamu kenai panas botolnya akan beda cerita lagi. Itu yang dikenai panas atau air panas adalah bagian tutup botolnya. Bisa melalui keran seperti itu atau yang dicelupkan. Ya, misalnya air panasnya taruh di ember, kemudian tutup botolnya dicelupkan, itu juga bisa. Begitu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin kalau terkait rotasi revolusi nanti Ustazah memang perlu harus penjelasan lebih lanjut ya, karena memang kalian mungkin di kelas sebelumnya atau di kelas 6 ini belum pernah mendapatkan materi tentang tata surya. Kecuali kalian memang sudah membaca, itu menarik sekali Nak kalau kita belajar tentang tata surya. Itu Ustazah Agus, terima kasih. Ustazah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Nama staf-staf. Oke. Besok sogem atau enggak? Iya, sogem besok ya. Seperti disampaikan oleh grup PA masing-masing bahwa besok sogem materinya tadi sudah dikirimkan. Sogemnya cukup mat IPA BI. Oke. Untuk PKN IPS tidak disogemkan. Cukup nanti dievaluasikan. Terima kasih Mas Hafta sudah diingatkan. Barangkali yang lain masih lupa. Habis ini bisa istirahat, kemudian persiapan nanti ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga besok yang plasmik hasilnya sudah ada. Kan pengumumannya tanggal 24 ya.
Kemudian tadi diinformasikan, saya informasikan di grup orang tua ataupun di grup PA, ada undangan lomba dari saudara kita di SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Nah, nanti yang berkenan bisa daftar. Pendaftaran dari tanggal 20. Lomba apa, Tat? Lomba apa, Tat? Untuk apa itu namanya? Pelaksanaannya masih tanggal berapa sih? Pelaksanaannya tanggal ini pendaftarannya 21 sampai 27 Oktober. Lombanya ada kompetisi IPA, mat, tilawah, sama storytelling. Ya. Oke, nanti bisa pilih salah satu. Tuh. Pendaftarannya gratis ya. Oke. Hadiahnya apa, Tat? Hadiahnya jutaan rupiah. Di sini tulisannya sama sertifikat. Itu. Lomba online, Tat? Gimana? Online atau ke sana? Online kayaknya. Ada yang berminat nanti bisa daftar, daftarnya juga online ya. Sudah saya kirimkan di grup orang tua, nanti bisa dibuka di sana. Kemudian ada kontaknya juga, nanti barangkali mau tanya-tanya. Itu untuk informasi lomba. Kalau ada lomba, diikuti aja. Oke. Semakin banyak kita ikut, insya Allah semakin banyak memberikan kita pengalaman. Nah, jadi yang paling kita tunggu adalah pengalamannya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat dulu. Ya. Ya.